Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Herunisa dengan NIM 1914294 dari kelas PBSC semester 6. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester atau UTS dari mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri, CHCM. Halo, dalam video pembelajaran yang ke-6 ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan arbitrase. Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum. Kelebihan arbitrase dari sisi hukum, acara terdapat fleksibilitas yang tetap berada dalam koridor hukum. Di sisi lain, arbiter yang memiliki pengetahuan baik dari segi hukum maupun dari segi teknis serta ketepatan waktu persidangan menjadi kelebihan itu sendiri sehingga sidang dapat berjalan secara efektif. Dalam arbitrase, itu fleksibilitas, fleksibel, dan juga tepat waktu sehingga sidang bisa lebih cepat atau mempersingkat waktu. Dalam buku hukum perdagangan internasional karya Serlika Aprita dan Rio Aditya, arbitrase adalah institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling sering digunakan orang dibandingkan dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi ini. Kelebihan tersebut antara lain, yang pertama, dijamin kerahasiaan sengketa antara para pihak. Jadi, sengketa itu dirahasiakan oleh arbiter ataupun lembaganya. Yang kedua, dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa arbitrase ini tepat waktu, jadi dia lambat itu sangat kecil persentasinya. Yang ketiga, ada para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya. Jadi para pihak yang bersengketa dapat menunjuk arbiternya yang cocok dengan dia, yang menurut mereka, menurut yang mempunyai sengketa ini, arbiter ini profesional gitu. Selanjutnya, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Kemudian, selanjutnya, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja atau langsung dapat dilaksanakan. Selanjutnya, sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa. Jadi arbiter mengusahakan kedua belah pihak sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan. Kemudian suatu perjanjian arbitrase klausula arbitrase tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok. Dan di dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Jadi tujuan utama dari arbitrase ini harus mengutamakan kedamaian. Jadi antara kedua belah pihak setelah masalahnya dipersidangkan, kedua belah pihak malah tidak bermusuhan gitu ya, harus damai. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah dan tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan putusan tersebut. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase membutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa atau yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Oleh karena itu, harus dilakukan perjanjian tertulis oleh kedua belah pihak. Terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI, dan Bali International Arbitrase dan Mediation. Dan yang Islam, yang syariah tentunya Basyarnas atau Badan Syariah Nasional.
Berikut adalah prosedur pengajuan arbitrase secara umum. Yang pertama adalah pendaftaran. Nah, pendaftaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika ingin mengajukan sengketa maka harus daftar dulu. Kemudian, nama dan alamat para pihak, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum kasus arbitrase, rincian permasalahan, tuntutan dan tuntutan dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan otentik atau asli terkait dengan sengketa yang bersangkutan, salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen yang relevan lainnya. Penunjukan arbiter, pemohon penunjuk arbiter sebagai pihak ketiga yang paling netral paling lambat 30 hari setelah permohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan yang untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang tidak sah melebihi 14 hari. Biaya arbitrase, pemohon harus membayarkan biaya pendaftaran saat mengajukan permohonan. Biaya tersebut sebesar 2 juta rupiah. Kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan secara tertutup menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pemeriksa perkara dalam arbitrase dilakukan dengan tertutup. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pengadilan umum yang mana pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terbuka. Bagi sebagian orang, tentu saja pemeriksaan sengketa secara tertutup dinilai menguntungkan karena menjaga kerahasiaan dan privasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya pada perusahaan tertentu, sengketa yang diselesaikan secara arbitrase tidak akan mengganggu citra perusahaan di mata konsumen. Kedua, ada para pihak dapat menentukan hukum acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan pasal 31. Kemudian waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, maksimal 180 hari. Salah satu kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase paling menonjol adalah jangka waktu yang cepat. Hal tersebut menjadi penting mengingat perkembangan kehidupan masyarakat pada masa sekarang ini sudah demikian dinamis. Penyelesaian sengketa secara arbitrase tergolong cepat dibandingkan melalui pengadilan umum. Hal tersebut juga dikarenakan dalam arbitrase tidak mengenal istilah banding atau kasasi, sehingga putusan yang dikeluarkan mengikat dan final. Dan yang itu keputusan bersifat final, ya. Lalu para pihak atau dengan persetujuan arbiter dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa. Dan seperti yang dijelaskan pertama yaitu fleksibel. Para pihak dapat menunjuk arbiter. Nah, ini sudah disebutkan bahwa pihak yang bersengketa dapat menunjuk arbiter yang mereka percaya. Kelemahan dan kekurangan arbitrase. Nah, yang pertama ada lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan ekstutorial karena keputusan arbitrase harus diserahkan ke pengadilan negeri agar dapat dieksekusi. Secara tidak langsung, daya paksa dari penyelesaian sengketa secara arbitrase dianggap lemah kendati terdapat hukum yang mengatur. Yang kedua, biaya yang mahal. Biaya yang mahal dibandingkan dengan pengadilan atau mediasi atau negosiasi atau konsiliasi. Jadi untuk menyelesaikan sengketa lewat lembaga arbitrase biayanya cukup mahal ya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dengan proses-proses yang lainnya gitu. Kemudian ada keputusan bersifat final dan mengikat. Dalam pengambilan keputusan tidak ada bahan pertimbangan yang diambil berdasarkan keputusan sebelumnya. Kedua konsekuensi bisa sangat merugikan pihak yang kalah mengingat tidak terdapat upaya hukum banding sehingga para pihak seharusnya sudah mengantisipasi konsekuensi atas kemungkinan keputusan terburuk. Masalah pada subjeknya, kemudian ada masalah pada subjeknya. Kelemahan dari segi ini memang bukan terdapat pada aturan hukum maupun sistem yang melainkan terdapat pada masyarakat itu sendiri, bahwa pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara arbitrase memang saat ini sudah kurang serta belum dikenal luas. Kemudian rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat tentang penyelesaian sengketa secara arbitrase hingga rendahnya kepatuhan serta etika bisnis yang kurang oleh sebagian orang atau badan hukum tertentu menjadi kelemahan tersendiri penyelesaian sengketa secara arbitrase. Jadi orang-orang itu mengenalnya pengadilan atau meja hijau. Jadi lembaga arbitrase kurang terkenal. Jadi setelah keputusan keluar, banyak
oknum-oknum yang menyepelekan keputusan tersebut padahal bersifatnya final ya. Kemudian pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Karena kemudian putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Kemudian pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase mudah. Pada prakteknya, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase masih asing dan hal yang sulit. Oke, sekian video pembelajaran yang ke-6. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.